BC Senggang. Senggangnya tentang magang yuk. Halo semua, perkenalkan nama gue Andika Rizky Milian dan gue akan menjadi host kalian untuk episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup berpengalaman di dunia magang yang akan memberikan kita banyak kali insight di dunia seputar magang ini. Oke, boleh dong sambutannya untuk Mas Ega. Oke, apa kabar Mas Ega? Baik. Boleh dong diperkenalan sedikit tentang Mas Ega? Oke, ya kenalin nama gue Ega. Gue dari komunikasi penyiaran angkatan 14. Gitu. Terus ya sekarang bekerja di industri beauty and fashion sih. Beauty and fashion. Sebagai videographer. Oke Mas, kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Boleh dong diceritain sedikit pengalaman Mas Ega selama magang? Oke, soal magang ya. Waktu itu tuh sebenarnya masih apa ya, antara ngerti dan gak ngerti sih ya soal magang. Kayak waktu pas masuk ke kampus kayak apa sih magang tuh, kayak dulu kan kalau SMK ya ada kan PKL bisa bilang gitu kan. Nah karena dulu di SMA jadi kayak gimana sih magang, akhirnya iseng-iseng nanya ke kakak tingkat dan teman-teman yang lain. Terus sempat gabung di TVUI, itu punyanya Visip UI. Terus akhirnya dapat join TVUI, dapat kesempatan untuk magang di Net TV. itu di Net TV, dan itu semester 1. Semester 1? Semester 1 sampai semester kurang lebih semester 5. Sebelum TKA. Kalau dulu gua tugas akhir ya, tugas karya akhir. Kalau mungkin teman-teman ada kayak apa? Kayak skripsi kali ya sekarang ya kalau nggak salah ya. Ada karya penulisan. Iya, benar ya. Oke. Berarti dari semester 1 sampai semester 5? Iya, sampai semester 5. Berarti 2,5 tahunan? Iya, 2,5 tahunan. Lama juga ya? Lama juga, sampai akhirnya kalau nggak salah Net tuh mengeluarkan peraturan untuk tidak boleh magang lebih dari 2 kali. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, ada nggak sih perbedaan zaman Mas magang dulu sama zaman sekarang yang bisa dibilang lebih diminati oleh banyak Gen Z? Nah, Mas punya culture shock sendiri nggak sih tentang Gen Z ini? Gen Z mungkin karena culture shocknya lebih apa ya? Mungkin lebih kayak etikanya aja sih gitu ya, etika. Kalau dibilang culture shock banget sih nggak terlalu sih, cuma kayak lebih kayak etika dan attitude-nya aja yang kalau dikasih tahu kok tiba-tiba responnya kayak kok be aja ya gitu loh. Ya, tapi kalau pengetahuan, wawasan perihal apa ya, kekiniannya, update-nya, teknologinya, Gen Z sih lebih menguasai, gue bilang sih gitu. Oke, skill-skill apa yang penting buat masuk ke dunia permagangan, terutama di perusahaan TV? Oke, kalau yang diperlukan tuh skill-skillnya udah pasti sih. Kalau basic tuh kan kalian harus mengetahui gimana sih di TV, background-nya kayak misalkan apa aja ada divisinya, terus tugas-tugasnya apa aja gitu kan. Maksudnya lebih ke basicnya. Kalau teman-teman udah tahu basicnya, nanti di lapangan masih bisa sih diolah untuk ibaratkan kayak skillnya di upgrade lagi gitu kan, dengan culture yang ada di TV tersebut. Harusnya sih bisa ngikutin, cuma yang paling penting banget tuh kan attitude-nya, etikanya kan, sopan santunnya. Maksudnya semua di beberapa kantor juga kayaknya cukup setuju dengan attitude sih nomor 1 gitu. Berarti attitude nomor 1 ya? Nah itu jaga attitude kalian. Karena maksudnya kalau ilmu tuh kan masih bisa digali terus ya, masih bisa dicari terus kan. Pendapat Mas Ega nih soal masa depan industri media di Indonesia, boleh dong pandangan Mas tentang hal itu? Oke, industri media di Indonesia ya untuk kedepannya ya. Iya. Yang pasti sih bakal up to date-nya. Dan masih banyak juga yang berpendapat bahwa dengan para Gen Z ini tuh untuk kedepannya sih cukup mendongkrak secara teknologi, update-nya gitu loh. Nah, lebih terkini gitu kan, info yang lebih update tuh Gen Z tuh lebih
lebih menonjol di sana gitu kan. Dan terus kalau ditanya pastinya akan ada pembaruan maksudnya media apapun ya, karena gue yakin sih dari Gen Z banyak banget sih ide-ide cemerlang yang gue pikir bagus banget dikolaborasikan dengan milenial mungkin ya. Wah, pertanyaan terakhir nih Mas. Mas punya nggak sih saran buat adik-adik sekalian yang pengen magang di dunia industri media? Oke, yang memagang di industri media kalian harus siap mental ya. Harus mental. Karena apa yang diajarkan sebenarnya di kampus itu tuh sebenarnya udah menurut gua sudah cukup sesuai ya. Apa yang diberikan kampus secara kurikulumnya oke, tapi mungkin penyerapannya dari mahasiswa kan berbeda-beda gitu kan. Beda pandangan. Beda pandangan kan. Di luar dari itu ya lebih banyakin network. Lebih banyak relasi Nah, gitu ya. relasinya betul. Terus tugas-tugas kuliah itu bisa jadi porto yang bagus gitu masukinnya loh. ke medsos gitu ya. Nah, Upload iya aja. pasti hal-hal yang kayak gitu kan itu jadiin porto, dan menurut gua kayak daripada cuma ngerjain seadanya demi ngejar nilai, kenapa nggak jadi karya porto aja gitu. Ya lumayan juga buat kedepannya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai Mas. Oke. Sekarang kita masuk ke game True or Games, False. true, false. Oke. True or false. Oke. Magang tidak dibayar itu dianggap tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Aduh. False. False. Karena ya ilmu tuh kan nggak apa ya, maksudnya nggak dinominalkan gitu loh. Jadi menurut gua itu tuh sangat berharga banget gitu loh, ilmu. Karena kan kalau ada yang bilang kayak magangnya nggak dibayar nih gitu kan, jadi mungkin nggak seru atau apa. Menurut gua lebih ke ilmunya sih gitu Ilmu loh. dan pengalaman. Ilmu dan pengalamannya gitu kan. True or false. Magang ideal durasinya 6 bulan. Ideal. Ideal. Iya, true. True. Kenapa tuh Mas? Oke. Jadi idealnya kenapa? Gue ngerasain kalau 3 bulan tuh kayak masih perkenalan. Iya. Dan kalau untuk di dunia kerja pun kadang ada yang minim banget ya, kalau nggak salah tuh 3 bulan probation. Baru probation. Jadi masa percobaan kerja. Gitu, probation. Teman-teman tuh 3 bulan tuh biasanya baru mengenal industrinya seperti apa gitu kan di sana. Terus ketika 3 bulan selanjutnya baru dimodifikasi gitu loh. Dimodifikasinya kayak udah bisa ditaruh di mana aja nih, di tempat mana aja, job desk yang berbeda gitu kan. Terus kayak udah mengenal polanya, culture-nya di kantor gimana gitu. True or false. Magang di era modern hanya fokus pada perkembangan hard skill. Enggak sih. Enggak. False sih. Kenapa tuh? Karena kayak kalau hard skill tuh kebanyakan tuh orang pada bilang kayak yang biasa kan soft skill-nya ya gitu kan. Kayak dalam komunikasinya, iya nggak sih, bener kan, dibanding kayak Teamworknya gitu. gitu kan, teamworknya, kerjasamanya, terus komunikasinya paling penting. True or false. Magang yang sukses dapat membuka peluang kerja lebih besar. Magang yang sukses. Ya. Aduh, gini bisa nggak sih? Gini nggak bisa ya? Dua-dua gitu. Tengah-tengah. Ya, terus. Oh, true. Iya. Jadi true aja nih. Iya, true, karena magang yang sukses ya menurut gua kalau di lapangan ya banyak, maksudnya kayak apa aja yang bisa kita kerjain berjalan dengan lancar, dan di luar dari itu ada praproduksinya kan. Gimana cara nge-brainstorm idenya, terus kita banyak didengar sama orang gitu kan, terus diskusi dan sebagainya macamnya. Kalau kata perusahaannya oke nih orang gitu kan, dalam tanda kutip mereka udah punya penilaian sendiri gitu kan. Biasanya selama magang tuh dapat sertifikat, dinyatakan lulus gitu kan. Nah itu jadi menurut gue dengan ada itu yang membawa ke industri kedepannya sih jadi bisa ada peluang sih gitu. Ditambah sama relasi juga ya Mas. Yes, dari betul. magang. Biasanya rekomendasi gitu kan. Apa benar nih kerja di perusahaan TV bisa nggak nyampe tidur? Bisa nggak tidur? Bisa nggak tidur, oke. Iya. Ya terus sih. True. Udah jelas banget pokoknya anak-anak TV mah udah tahu gitu kan. Bukan berarti nggak tidur, tetap tidur. Walaupun 5-10 menit kan kadang suka syuting terus tiba-tiba udah segmen berapa gitu kan. Kenapa nggak bisa tidur ya tadi yang gue sempat bilang, kalau di TV ya karena waktu, mungkin bintang tamunya gitu kan. Ada beberapa bintang tamunya agak luar biasa gitu kan, agak luar biasa. Terus memang tuntutan dari perusahaannya, walaupun di beberapa TV, stasiun TV yang lain kayak tetap
memperjuangkan kayak haknya untuk istirahat dan pulang tepat waktu gitu sih. Kita kasih sambutan lagi dong sama buat Mas Ega karena sudah meluangkan waktunya buat kita syuting Senggang. Oke, Terima kasih Mas Ega. thank you guys. Sampai jumpa di Senggang episode berikutnya. Meja Senggang. Senggangin tentang magang. Magang Yuk. yuk.